segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami persembahkan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau datang. Kami bawa korban pujian kami, korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan diagungkan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Mari semua sidang jemaat yang siap katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita patut bersyukur, yang percaya kepada Tuhan, Dia menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tidak dibiarkannya kita berjalan sendiri. Dia ada beserta dengan kita. Di dalam musim apapun, musim pandemi, Dia ada. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Waktu susah Tuhan menolong, Tuhan yang menopang. Tuhan hiburkan pada waktu susah. Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan, orang yang berkenan, orang yang
perkenanan Tuhan. Setia itu pasti, tapi yang jelas perkenanan Tuhan itu yang membuat kita ketika kita susah, Tuhan menolong. Kita rasakan pertolongannya. Ketika kita dalam jalan buntu, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang membuat kita maju terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan,
Kami tahu Tuhan, Kau menjadikan hidup kami untuk lebih indah dan lebih indah lagi Tuhan, bahkan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu, kami rindu suasana hadirat Allah turun tengah-tengah kami. Saat ini hadirat-Mu sudah turun di tengah-tengah kami. Kau akan menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tanpa jamahan-Mu, tanpa kuasa-Mu kami tidak ada artinya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, jamahan-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Apa yang Kau taruh di dalam hati pikiran kami, utarakanlah pada sore hari ini Tuhan. Sampaikanlah pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya, kami tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Allah, Roh Kudus ada tengah-tengah kami. Saat Roh Allah, Roh Kudus ada tengah-tengah kami, suasana surgawi, suasana surga turun ada tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu. Berfirmanlah Tuhan. Urapi kami, pakai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, oleh kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini saya bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan ada di tengah-tengah saudara. Makasih untuk Ibu Gembala memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sesuatu firman pada sore hari ini. Puji Tuhan, apa kita siap untuk mendengar firman Tuhan? Tidak tahu saudara, berapa hari ini kepala saya itu munyer. Tahu munyer saudara? Cenut-cenut saudara. Saya kasih obat ya tetap saja, sembahyang ya tetap saja saudara. Tidak tahu apa yang saya pikirkan. Akhirnya saya tadi pagi biarpun kepala pusing, saya tetap saja melayani Tuhan. Saudara, tapi di balik itu semua hanya satu kemuliaan Tuhan. Apa kemuliaan Tuhan? Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Dia selalu menyertai setiap umatnya. Dia selalu bersama dengan umatnya, terutama hamba-hambanya yang mau berserah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya beri judul betapa hebat kuasanya. Saudara, betapa hebat kuasanya. Saya merenungkan ayat ini. Berapa hari yang lalu saya merenungkan kehebatan kuasa Allah itu yang bagaimana sih yang terjadi gitu. Saudara, sampai saya ingat lagu ada kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Lagu ini terengung dalam hati saya. Terus akhirnya saya beri judul betapa hebatnya kuasa. Kuasa siapa? Kuasa nama Yesus. Amin. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir pasti tahu nama Yesus. Amin. Amin saudara. Siapa yang tidak tahu nama Yesus? Angkat tangan. Pasti tahu semuanya. Tetapi sore hari ini apakah kita bisa merasakan kehebatan nama Yesus itu? Halo? Halo? Kalau kita ingin merasakan kehebatan nama Yesus, ya harusnya bagaimana? Kehebatan nama Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki nama Yesus, nama Allah yang hidup. Bukan nama Allah yang mati loh saudara, tetapi nama Allah yang hidup, yang kuasanya tak terbatas, yang kasihnya tak terbatas, kehadirannya yang tak terbatas.
Oleh sebab itu, nama Yesus harus ada di tengah-tengah kita. Amin. Nama Yesus harus ada di jemaat kita. Nama Yesus ada di persekutuan kita, ibadah kita pada sore hari ini. Kalau nama Yesus ada dalam persekutuan hari ini, saya yakin dan saya percaya, saudara pulang akan merasakan sukacita. Saudara pulang tidak akan merasakan sedih lagi. Saudara punya masalah yang berat, problema yang berat, tantangan hidup yang berat, setelah mendengar firman Tuhan, saudara akan merasakan pertolongan Tuhan. Karena nama Yesus. Ya, saya ambil di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Maaf saudara, Efesus 1 ayat 9. Oh 19 saudara, 19, maaf 19. Betapa hebatnya kuasa bagi, ya 19, salah tulis saya saudara. Efesus 1 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini merupakan surat Rasul Paulus, ditulis sekitar tahun 56 Masehi, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah sekolah kota, kota perdagangan, kota basis di mana Efesus di situ tempat orang-orang yang jual beli perdagangan yang luar biasa. Tetapi di Efesus juga ada kuil yang patung yang besar, yang namanya kuil Diana, yang disebut dengan Dewi Kesuburan. Tetapi di Efesus itu tempat di mana misi Rasul Paulus pertama kali memenangkan banyak jemaat di situ. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus ingin menunjukkan kehebatan kuasa Allah. Rasul Paulus biarpun dia dalam suasana yang susah, suasana sedih, tetapi dia ingin menunjukkan kekuatan kuasa Allah. Kuasa Allah apa? Nama Yesus yang dia kibarkan. Saat nama Yesus dia kibarkan di situ, saudara, ada satu kuasa yang luar biasa yang terjadi. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dimenangkan oleh karena pelayanan Paulus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan saat ini, mengapa Paulus katakan betapa hebat kuasanya? Karena Paulus sendiri mengalami kehebatan kuasa Allah. Karena Paulus sendiri mengalami mujizat Tuhan. Karena Paulus sendiri mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini, kalau Bapak Ibu ingin mengalami kehebatan kuasa Allah, undanglah Yesus dalam hidup saudara. Rasul Paulus mengalami, kita juga bisa mengalami. Yang terpenting, saya akan bukakan nanti. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita perbuat, supaya kita bisa mengalami kehebatan kuasa Allah. Saudaraku, jika kita bicara tentang kuasa, kuasa dalam kamus bahasanya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat di dalam segala sesuatu. Artinya ada satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita ingin merasakan kekuatan kuasa Allah, ada satu kemampuan, ada satu kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Supaya bagaimana kekuatan dan kemampuan itu mengalir dalam kehidupan kita, kalau tidak dari Tuhan. Kuasa itu datangnya dari mana? Kuasa itu datangnya dari Tuhan. Kehebatan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita ingin merasakan kehebatannya, kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, baru kita salurkan, saya yakin Allah akan datang kepada kita. Dan kita bisa merasakan kehebatan kuasa Allah. Hanya Yesus, saudara, yang bisa. Sebab dikatakan begini, siapa yang sanggup berbuat dalam segala sesuatu di dunia dan di sorga? Siapa yang sanggup melakukan
Segala sesuatu di dunia dan di sorga. Cuma satu, saudara. Siapa namanya? Yesus. Tidak ada nama lain, saudara. Karena nama Yesus itulah yang bisa menyanggupkan kita. Sebab dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Kita bacakan Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, sorga dan bumi itu yang punya siapa? Yesus. Kalau sorga di bumi yang punya Yesus, ya kita sebagai anak Tuhan harus mendekati Yesus. Harus datang kepada Yesus. Kalau kita sebagai orang percaya nggak datang kepada Yesus, ya kita rugi, saudara. Ya, sekarang ini saya mau tanya, setiap hari ada nggak persekutuan kita dengan Tuhan? Mungkin sudah mengatakan, aku setiap hari suka berdoa, setiap hari aku suka membaca firman Tuhan, setiap hari saya langsung menyembah Tuhan, setiap hari saya memuji Tuhan. Saya yakin Tuhan dekat dengan saya. Amin, saya amin ya saudara. Tetapi di dalam kehidupan kita, persekutuan kita dekat dengan Tuhan, pujian kita dekat dengan Tuhan, tetapi hidup kita ini loh yang penting. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, tetapi hidup kita masih ada sesuatu hal yang tidak layak, saudara. Yang penting diri kita dulu. Kalau diri kita baik, persekutuan kita dengan Tuhan lancar, saya yakin dan percaya, pasti kita bisa merasakan kehebatan kuasa Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kuasa itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebab apa? Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam nama Yesus. Cuma ada di dalam nama Yesus. Kalau kita ada di dalam nama Yesus, Markus 6 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan di dalam namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi nama Yesus ada dalam hidup kita, kita diberi kuasa. Untuk apa? Mengusir setan di dalam nama Yesus Kristus. Injil Yohanes 14 ayat 26. Tak ada nama lain yang diberikan kecuali nama Yesus. Ya, kuncinya cuma satu, nama Yesus. Ya, saya akan terus. Ini nama Yesus saya tekankan dalam hidup saudara. Hati saya ini ada nama Yesus atau tidak gitu loh. Ya. Kalau sore hari ini hati saya ada nama Yesus, hidup saya ada nama Yesus menjadi satu dalam hidup saya yakin dan saya percaya saya bisa merasakan kuasa Tuhan. Amin. Ya. Kalau nama Yesus ada dalam hidup kami, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, minta tolong. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya. Kisah Para Rasul 10 yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Selama pelayanan Yesus disertai Allah. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Kalau orang percaya ada nama Yesus dalam hidupnya, tanda-tanda ini juga akan menyertai saudara. Amin. Saudara bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Orang sakit dalam nama Yesus sembuh karena ada nama Yesus. Sekarang ini kuasa nama Yesus itu bagaimana caranya tinggal dalam hidup kami. Ya, tinggal dalam hidup orang percaya. Bagaimana caranya supaya kasih nama Yesus itu, kuasa nama Yesus tinggal dalam hidup saya. Ya, saya akan buka ini selanjutnya saudara. Saya minta 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa,
berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Inilah anak Allah dinyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, nama Yesus. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah kuasa. Ya. Kalau Yesus Kristus kuasa, bagaimana supaya kuasa di dalam nama Yesus itu ada? Ini jawabannya. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Ya. Ini jawaban saudara. Bagaimana supaya kuasa Yesus ada dalam hidup kita? Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi bagaimana kuasa Yesus tinggal dalam hidup kita? Ini janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Kamu harus tinggal di kota ini sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Pada waktu Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji, kamu harus tinggal di tempat ini untuk mendapatkan kuasa itu. Kuasa apa? Kalau kamu tinggal ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kamu dipenuhi dengan Roh Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau kamu menjadi dijamah oleh Roh Kudus dan kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa itu tinggal dalam hidup saudara. Jadi kuasa Yesus itu melalui apa? Melalui kita ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau hidup kita dijamah oleh Tuhan. Kalau hidup kita dijamah dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita sudah dijamah dan dipenuhi Roh Kudus, berarti kuasa Yesus tinggal dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya Roh Allah, tidak punya Roh Kudus, ya kita nggak akan bisa merasakan. Oleh sebab itu jemaat akhir Tuhan inginkan supaya jemaat Tuhan ini mereka semuanya dijamah oleh Tuhan, mereka semuanya merasakan jaman Roh Kudus, mereka semua merasakan kehadiran Tuhan. Hanya bisa cuma Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus penting di akhir zaman. Dia adalah seorang penolong, dia seorang penghibur. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan sore hari ini, jadikan hidup saudara mau membuka hati supaya Roh Allah, Roh Yesus itu, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, berarti kuasa Yesus ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya jamahan Roh Kudus, kalau kita tidak mendapatkan Roh Kudus, kuasa Roh Yesus tidak akan ada dalam hidup kita. Karena apa? Kuasa Yesus itu cuma bisa ada melalui Roh Kudus. Saudaraku, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan Allah yang luar biasa, saudara. Saya akan bawa saudara dalam Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9. Di situ diceritakan ada anak yang kerasukan roh hingga menjadi bisu. Markus pasal 9 ayat yang 17, 18 sampai 27. Di situ ada anak, bapaknya datang kepada murid-muridnya supaya anaknya yang sedang kerasukan roh, yang membisuhkan dia, yang membanting-bantingkan dia, tetapi tidak satu pun yang bisa. Tetapi Yesus mengatakan, tinggal kamu percaya, dan roh itu akan tinggal dalam anak itu. Saudara, dalam Markus pasal yang ke-9 itu, orang yang sedang kerasukan setan datang kepada Yesus. Yesus mengatakan, hari ini kamu percaya, yang sedang kerasukan roh yang bisa membisukan itu bisa dilepaskan
bisa keluar dari anak itu kalau kamu percaya. Jadi Roh Kudus ada bagi orang-orang yang percaya. Sore hari ini saya yakin semua yang hadir percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau semua yang hadir percaya kepada Tuhan, siap membuka hati untuk Tuhan. Amin. Kalau sudah siap membuka hati untuk Tuhan, tidak usah bingung-bingung, cuma sungguh aku percaya Tuhan. Roh yang dari surga itu turun menjamah hidupku. Amin. Aku percaya Tuhan, roh yang dari surga itu turun masuk di dalam hidupku. Kalau sudah masuk di dalam hidup aku bisa merasakan kehebatan kuasa Tuhan. Kalau aku sudah merasakan kehebatan kuasa Tuhan, aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku bisa melihat tanda-tanda yang ajaib di akhir zaman ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. 2 hari yang lalu ada seorang bapak datang melalui telepon malam-malam kepada saya. Dia mengatakan, Pak Agus, aku mau konseling. Pak, kalau konseling datang aja ke gereja. Enggak, tapi orang gereja menyuruh saya untuk konseling dia. Bapak ini sedang dikuasai roh-roh setan. Dia punya ilmu, dia seorang pekerja supir. Kalau pekerja supir siang malam Surabaya, Jakarta, Bandung, kalau enggak punya ilmu, kekuatan, dia enggak bisa bekerja, saudara. Tetapi dia ingin dilepaskan. Saat itu saya katakan, Pak, kalau mau dilepaskan, saya bukan bagiannya. Tetapi saya disuruh Bapak untuk melepaskan. Loh, kok saya disuruh loh? Bukan saya. Tinggal Bapak saja percaya sama Yesus. Saya katakan, saya bantu dalam doa saja Pak. Enggak Pak, aku ingin ketemu sama Pak Agus. Ketemu di gereja, saudara. Hari Kamis, dia datang pada waktu saya doa. Dia datang ke gereja, mengungkapkan ilmunya banyak, saudara. Dia bawa ilmu-ilmu itu, saudara. Dia bawa pegangan-pegangan itu. Setelah dia bawa, saya katakan, untuk apa ini? Ini Pak, saya serahkan ke gereja. Sebenarnya bukan tugas saya, saudara. Tugasnya seorang yang memiliki karunia. Seperti Pak Mel gitu, saudara ya, karunia. Tetapi mereka nyerahkan kepada saya, dalam nama Yesus sudah, amin. Saya putuskan dalam nama Yesus sudah, amin. Tapi setelah itu, saudara, setelah saya doakan, Bapak ini matanya mendelik. Tahu mendelik? Mencicili saya gini. Ya saya sendirian nih di kantor. Apa enggak takut, saudara? Ya takut dong. Dan saat itu saya katakan, sudah, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Biarpun dia mendelik itu, saya katakan, pagari Tuhan dengan kuasa darahmu. Ya, setelah saya pagari dalam nama kuasa darah Yesus, diam dalam nama Yesus. Saya pukul mana? Sini sudah. Dalam nama Yesus, kaget ya. Selesai itu Tuhan tunjukkan lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya puji Tuhan, Tuhan buka lepaskan. Dan saat itu dia katakan, Tuhan itu maha baik. Orang yang percaya sama Yesus, orang yang memiliki kuasa Yesus, saya yakin dan saya percaya memiliki kehebatan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang penting saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara terima Roh Kudus? Kuncinya itu. Kalau aku terima Roh Kudus, aku bisa merasakan kehebatan Tuhan. Aku bisa merasakan kasih Tuhan, aku bisa merasakan kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Ini pertanyaan yang besar buat kita semua. Kalau sore hari ini belum dijamah Roh Kudus, sore hari ini minta sama Tuhan untuk melengkapi saudara maju ke depan, menjadi jemaat Tuhan yang dewasa, bukan jemaat Tuhan yang anak-anak, yang minta dituntun, yang minta roti, tetapi menjadi jemaat dewasa kalau kita penuh dengan Roh Allah. Oleh sebab itu Allah mau supaya jemaat Tuhan yang ada tempat ini bisa merasakan kehebatan Tuhan, bisa merasakan kuasa Tuhan kalau Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin. Ya. Orang yang kerasukan setan di jamaah Tuhan akhirnya mendapatkan kebebasan. Sekarang bagaimana dalam hidup kita?
Ya. Supaya bagaimana di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan kehebatan kuasa Allah. Ya, saya akan baca saudara. Jadikan hidup saudara, ya, hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Minta tolong. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara harus hidup seperti Kristus. Kalau saudara hidup seperti Kristus, hidup yang bagaimana? Hidup di dalam Dia. Jadi saudara harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu hidup yang bagaimana? 1 Yohanes 5 ayat 1. Saya akan terangkan ini, bisa terbuka hati saudara nanti. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari padanya. Jadi, kalau kita seperti Yesus, kita harus hidup lahir dari Allah. Ya, Yesus Kristus lahir dari Allah. Dengan bahasa yang lain itu benih ilahi. Yesus itu memiliki benih ilahi. Kalau Yesus itu memiliki benih ilahi, kita orang percaya juga keturunan benih ilahi. Jangan sampai saudara orang percaya kepada Tuhan tidak memiliki benih ilahi. Sebab dikatakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Minta tolong 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yesus itu kelahiran dari benih ilahi. Kalau saudara ingin hidup seperti Kristus, benih ilahi yang ada dalam Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, benih ilahi tidak ada dalam hidup kita. Kalau benih ilahi ada dalam hidup kita, kita nggak akan berbuat dosa lagi, saudara. Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan. Katanya percaya, tapi benih ilahi tidak ada. Masih hidup di dalam dosa. Masih hidup dalam kecemaran. Masih hidup di dalam hal-hal yang membuat hidup kita tidak nyaman, yang membuat hidup kita menderita, yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita kesedihan. Apa itu? DOSA. Dosa. Kalau setiap hari kita berbuat dosa, saya yakin dan saya percaya, saudara nggak akan bisa merasakan kasih Allah. Saudara nggak akan bisa merasakan kuasa Allah, dan saudara nggak akan merasakan kemurahan Allah. Jangan ada di jemaat Tuhan masih hidup di dalam dosa. Dosa itu harus kita buang dalam kehidupan kita. Dosa itu harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini keturunan benih ilahi. Kalau benih ilahi, Yesus ada benih ilahi, orang percaya juga memiliki benih ilahi. Oleh sebab itu, hiduplah seperti Kristus. Benih ilahi harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita orang percaya kepada Tuhan, tetapi masih hidup di dalam dosa. Dosa apa yang kita perbuat? Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak mengerti. Mungkin dalam hidupan kita, aku nggak pernah berbuat dosa, aku nggak berzina, aku nggak melakukan ini, saya nggak mencuri, saya nggak begitu. Tetapi hati ini tempatnya dosa. Mungkin saudara tidak pernah mencuri, saudara tidak pernah berbuat ini, berbuat itu.
Tetapi kalau hati saudara punya pikiran jahat, ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, ada kepahitan hidup, dosa dalam hidup saudara, saudara tidak akan bisa merasakan. Dan sore hari ini kalau ada dosa seperti itu, buang. Itu virus, itu yang membuat saudara menderita, itu yang membuat saudara sakit, itu yang membuat saudara tidak nyaman ketemu dengan Tuhan, tidak nyaman untuk beribadah kepada Tuhan, karena dosa yang ada dalam hati kita masih engkau simpan. Mungkin sore hari ini kepahitan saudara, aku gak bisa mengampuni orang itu, aku gak bisa mengampuni, aku tetap marah dengan orang itu. Tetapi sore hari ini kalau ada, datanglah kepada Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kau mengaku dosa, dosamu diampuni, dibersihkan oleh Allah. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sampai ada dosa dalam hati kita. Kalau ada, sore hari ini benih ilahi itu harus ada dalam hidup saudara. Saudara bisa merasakan kuasa Allah. Kalau masih ada dosa, saudara tidak akan bisa merasakan kehebatan kuasa Allah. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa, tidak akan bisa merasakan kasih Allah, tidak akan bisa merasakan pembelaan Allah. Kalau ada dosa, saudara hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu, dosa saudara tidak tahu. Tapi ada mata yang di surga. Mazmur mengatakan, ada mata yang dari surga melihat saudara, memandang saudara, melihat hati yang paling dalam. Kalau melihat hati yang paling dalam, aku mau Tuhan, jamalah aku. Roh Allah sanggup menjamah hidup saudara. Dan sore hari ini, kehebatan kuasa Allah bisa kita nikmati kalau kita hidup benar bersama dengan Tuhan. Amin. Kehebatan kuasa Allah tidak akan kita nikmati kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kalau masih hidup di dalam dosa, Tuhan siap membebaskan saudara. Kepahitan, kepedihan, kemarahan, kejengkelan hati, buang jauh-jauh dalam hidup kita. Allah sanggup untuk menjamah saudara. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada jam sore hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan suatu kekuatan pada kami, karena kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh menjadi bekal bagi kami Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang yang senantiasa berharap kepadamu tidak akan dikecewakan, karena nama Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau firman ini boleh menguatkan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau pada jam sore hari ini berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat ini luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan pada jam sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi kemuliaan dan kebesaran kepada Tuhan Raja di atas segala raja, yang kuasanya hebat, yang kuasanya dahsyat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami kenali Engkau Tuhan yang hadir di sini. Tidak pernah membiarkan kami pulang dengan beban yang sama. Dengan iman kami melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit rohani jasmani jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Sertai kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus beracara dengan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam genggaman Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini,
Kami angkat tangan kami dengan iman untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, membuat kita menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.